Oh, saya tak. Tak kalau jalo ka diserahkan angku kari Abdul Manaf. Tak kalau kato ka disampaikan basusun jari meminta maaf. Yo, tak. Maaf pada tua. Yo, saya. Sungguh pun pada sudang nambah sambah nak sarapai ganonya lah jangku ni mama alim ulama tidak pandai sudah bendang dalam nagari. Kapai tampe bertanya ka pulang tampe babarito. Bunuh kanduan limpapeh rumah nangadang Sumara alam Minangkabau. Undang-undang ke Madinah payang panji ke Sarugo. Generasi mudo, elok tapian dek nan mudo, elok kampuang dek nan tuo, elok negari dek pengulu, elok musajik dek tuangku, elok rumah dek bundo kanduang. Yo, tak. Kecimpang permainan mandi, rasian permainan lalok. Ko indah tersambah je tersalami. Jo maaf saja bawa tok. Yo, sama-sama tu. Maaf pada tua. Yo, saya. Tak pakai pada tua jo sambah ditibukan. Melita. Alan ka jadi jenis kedatangan dari diri ambo daripada tua, ayolah kok dicalia wakatu lah berjalan juo, kok hari lah barembang malam pulo. Sesuai dengan agenda bagi orang ini pada tua, minta izin sipai ambo kepada tua kini kok kira-kira lah buliah kok acara kita mulai pada tua. Lah sampai bilanglah. Lah sampai dek la tua la betan kok yo sa kira-kira pada tua. Kok nang sepanjang penitaan Labai Sultan ialah kata sabananyo, kata iyo berterima, kata iyo nan tidak, kata mati. Kata nan untuk kita bicarakan. Bahanan setantang dinan kini tagak kita berpusu, duduk kita bumpuk iyo dia ado niat nasar nafasul kendati. Manolah rupa menjadi niat nasar nafasul kendati, ialah dia ado amanah dari Pemret Ugito untuk menyampaikan materi topik adat yang untuk menjadi colok gati asah pelajaran untuk tunjuk aja untuk anak keponakan kita. Dan disebalik pada itu kini bak pituah Pak Labai Sultan Juo lah apeh bak belantai kulit lah tarang bak jalan siang bahasa Arab, bahasa Bugis, bahasa Barat Pamangkanan. Kok Labai Barat Pamangkanan kini mah Pak Labai lah sadang elok ditimpo mani, sadang taselo di dalam hati. Ala labak bulan sampai balik lah serancak-rancaknya kini kita sudah mulai Pak Labai Sultan. Silaiko izin dari ambo. Alhamdulillah. Sampai pada tua. Dibilangalah Pak Labai. Sepanjang penitaan pada tua dengan tengah tadi lelok suruh dilangar lah rancak rupa dilihat. Kok tarikhnya lebih ada baindang. Kok janiahnya lebih ada babasuah. Iya. Bentuk bulan menampak balik. Iya. Tidak seketik je baca ta. Kata nambah nambah sampaikan. Iya, Ustaz. Maaf pada tua. Iya, saya. Iyalah. Ibarat kata kau ambo ilia bana sampai ke ilia. Kau tak ilia pulau jambo. Cuma cek dan ambo lipetnya kepada tua. Alhamdulillah. Dari penyampaian pada tua tadi, tak kira ikan di laut lajaleh jantan batinonya. Nampaknya ikhlas dari hati dan suci. Untuk mengizinkan kita mulai acara kita. Kan itu pada tua. Betul. Lah sampai di Pak Labai Sultan Sekira pada tua. Pelaminan Sultan tadi ialah kata sabananyo bak pituah Pak Labai Sultan Juo baransu kerajo de bakakok. Barang suruh yang dan sabui, ayo disipu mulai sajalah dulu. Ayo, itulah pada tua. Iya. Kita nanti bersama kita sementara. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Suara Minang TV, Sarato dan Sana Ambo, Dima Sajo Berado. Alhamdulillah, basobok kita balik dalam acara dari SMTV yang merupakan channel kesayangan kita, yaitu Ngobrol Pintar yang bertemakan Baradai. Alhamdulillah, bersyukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teriring dari doa kami di studio dan juga seluruh kru SMTV mendoakan pemirsa serta dusana kita, dusana Ambo, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itu salam dengan salam untuk arwah yang lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak lupa pula kita sampaikan. Pemirsa, sapakan kita ndak basobok berarti sapakan pula usia kita berkurang. Kan itu pada tua. Iya. Jadilah alhamdulillah malam kini ko merupakan edisi kelima dalam pembahasan Baradai adat basandi syarak basandi kitabullah. InsyaAllah dalam episode kali ini kita akan membahas tentang penghulu bagian kedua. Ya. Pemirsa,
dak berpanjang lebar mana kita lai, bak kecil ketua pada tua aja kau. Orang Padang manjik banang, dianjik lalu di parampek. Kok dirantang namanya panjang, elok dikumpan hanya singkek Pak Sakiro ke Paguno. Ya betul pada tua. Iya, iya. Pemirsa, langsung kita ke Pak Datuk Panji Alam yang insyaAllah pada malam kini kita akan membahas tentang Batagak Pangulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramo-ramo sekumbang janti, kati endah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang berganti, pusekolamo baitu juo. Ramo-ramo sekumbang jati, kati endah pulang bakudo. Patah tumbuh hilang berganti, orang menyaruangkan pusakolamo. Iya. Itu sebagai pembukaan juga pada tua. Kalau dipakai dan terkilat lah terkalam. Ya. Iya, iya. Iyalah. Baik pada tua. Untuk taman kepada pemirsa kepada tua ya. Jadi kalau istilahnya pantun tadi itu biasanya kita letakkan di pintu gerbang kepada tua ya. Kalau ketika Batagak Pangulu kepada tua. Iyalah. Jadi ini untuk generasi muda kepada tua. Jadi generasi muda ambo nak kawan-kawan kalau pai kita Batagak Pangulu dalam acara Batagak Pangulu itu caliat pintu gerbang ala tertulis itu pantun yang ambo sampaikan tadi. Pada tua. Iya, kalau betul. Ya. Minggu lalu kita telah membahas tentang Pangulu jo, kemudian di dalamnya ada patangko sako jo, sang sako. Kemudian kalau sako itu iyalah bisa kita gunakan di kampung ya pada tua. Gala turun temurun. Gala turun temurun. Ya. Kemudian kalau sang sako ya gala yang balega pada tua ya. Baik. Jadi sebelum ibarat kata gala itu disampaikan atau dipatikanlah kepada seseorang merupakan pilihan dari satu suku, tentu kita laksanakanlah yang namanya Batagak Pangulu. Iya. Jadi pada tua mohon penjelasan kepada tua. Iya. Apakah makna dari Batagak Pangulu Nantun? Kemudian nak dua pantun saya kepada tua dan kedua kenapa dilaksanakan namanya Batagak Pangulu itu? Itu dua berarti. Silakan berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanambo yang ada di Batam, anak kemenakan Ambo yang ada di Batam maupun di mana saja berada, insyaallah kita malam kini akan mencoba membahas tentang adat Minangkabau. Ya, masih dalam pembicaraan tentang penghulu yang kini itu episode yang kedua. Iya. Jadi setantang itu sebelum kita mulai, kita harus mengetahui dulu bahasa di dalam adat Minangkabau. Iya. Itu ada 3 istilah yang menjadi warisan turun temurun. Iya. Yang pertama itu kita sebut sako. Sako. Yang kedua itu pusako. Dan ketiga sang sako. Sang sako. Nah, ketiganya merupakan warisan dari nenek moyang kita turun temurun. Ya. Yang disebut sako maupun sang sako itu berupa gala kebesaran. Ya, kebesaran. Ya. Jadi kalau kepada raja kita sebut naik nobat atau badaulat. Ya. Tapi kalau kepada penghulu kita sebut Batagak Pangulu. Nah, itu cuma perbedaannya. Tapi kalau yang ketiga itu yang berhubungan dengan pusako, itu juga kebesaran. Tetapi itu juga merupakan turun temurun waris menjawe, tapi itu berupa harta kebendaan. Bisa itu sawah ladang, ya. Bisa itu mungkin keris pusako, ya. Atau mungkin barang-barang kebesaran, aguang, tombak, pedang, itu merupakan pusako dari nenek moyang yang diturunkan kepada anak cucu keturunan. Nah, tadi menyangkut pertanyaan dari Pak Labei Sultan yang mengatakan apa itu nan Batagak Penghulu. Iya. Batagak Penghulu itu adalah suatu proses suksesi. Jadi perpindahan jabatan sako kepada orang yang akan menggantikan. Nah, di siko
disabui di dalam adat pulai bapangke naik. Iya. Ya, adat pulai pakai naik, adat manusia bapangke turun. Anak kudo si balang babe, mari disapie nyoja dada. Pusako mari kami jawe, utang sabare kami anggap. Iya, iya. Jadi itu biasanya disabui di dalam pantun orang Batagak Gala. Nah, dalam Batagak Gala itu makanya pusako yo kami jawe, hutang sabare kami anggap, karena itu memanglah merupakan warisan turun temurun. Tidak ada utang piutang lah ambo. Iya. Nah, kecuali di dalam beberapa hal memang beko ada kewajiban-kewajiban. Iya. Nah, prosesi yang pertama tadi, yang Batagak penghulu ko tadi, itu akan diwarnai oleh adat istiadat setempat. Itulah beko nam sabi adat nan bebuhu sinta. Tapi adat nan bebuhu matinya tetap menurut garis ibu turun ke bawah. Iya. Nah, yang menjadi adat bebuhu sinta nanti itu mulai dari prosesi, tata cara, pengambilan keputusan, dan jenis-jenis uang adat. Iya. Nah, itu yang Batagak penghulu. Tentang metode dan alasan untuk orang Batagak penghulu pada sesi yang pertama lah kita jalehkan kan. Iya. Ada salapan, adonan disabui, dek karano mati batungkek budi. Iya. Yang kedua, hidup dek bakarilahan. Dan ketiga, dek gadang menyimpang. Nang kampe itu dek baguntiang si babaju. Iya. Nang kalimo dek memakai baju nan talipe. Nang keenam dek baju sahalai dipakai baduo. Nang ketujuh maki batang terandam. Nang keselapan membuat bungo bakarang. Bunga karang. Iya, iya. Nah, kapatang mungkin aku lupa cie itu baju sahalai dipakai baduo. Iya. Iko contoh kasusnya awak mangke panungke. Panungke. Iya, iya. Jadi adonan datuknya nan gadang, adonan penungkeknya. Iya. Memang ada di beberapa negari untuk menjabat gala datuk Iya. ini harus bergala datuk dulu. Iya, iya. Nah, itu contohnya. Nah, itu beko lah meninggal datuk yang iko, ada datuk yang penungkek naik jadi penghulu. Anak itu beko yang ada penghulu ko melantik balik penungkeknya. Iya. Nah, ada bandik itu disebut dengan baju sahalai dipakai berdua. Baju salep kayak Nah, itu kalau yang makna daripada Batagak penghulu tadi, yaitu proses suksesi dari gelar menurut adat pulai bapangkek naik, adat manusia bapangkek turun. Iya. Adat pulai bapangkek naik meninggalkan ruweh dengan bukunya. Adat manusia bapangkek turun meninggalkan gala jo namonyo. Iya, iya. Meninggalkan namo jo gala. Iya, iya. Betul. Nah, betul itu. Jadi masalah padi tulang ladang dimasak orang gilian, digilian atau tua kok harimau mati meninggalkan balang, gajah mati meninggalkan gadang, manusia mati meninggalkan Jaso. jaso. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu pemahaman untuk jalan pertama. Iya. Kalau untuk yang kedua tadi apa pertanyaan Pak? Kenapa? Kita dapat jawab tadi. Jawab tadi Iya, selapan. iya. Nan selapan itu Selapan tadi tadi kan. kenapa terjadinya Batagak proses gala tadi. penghulu? Iya, iya. Ya kalau diulang mungkin ya kalau yang mati betul kayak Budi tadi kasusnya meninggal langsung dilantik di hari yang sama. Dari yang sama ya. Karena lah ada kata sepakat. Jadi untuk selapan selapan dasar awak pengangkatan penghulu tadi itu yang wajib tuh harus ada sepakat. Makanya di pembukaan tadi lebih sabui Batagak penghulu Batagak penghulu sapakai kaum atau sakato kaum. Iya. Kalau mau dolat atau rajo tentu sapakai alam. Alam ya. Betul. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, kalau yang hidup bakarilahan itulah jale dek karano uzur ya. uzur dek saki, uzur dek umur atau uzur dek sebab sehingga yang bersangkutan harus dicari gantinya. Ya. Itu yang kedua. Kadang kalau gadang yang menyimpang itu dalam proses merantau dari negari A ke negari B. Misalnya anak kemenakan Datuk Sinaro di negari A merantau ke negari B. Lama kelamuan berkembang, minta izin lah ke negari A kasanya supaya dilantik mulu Datuk Sinaro di kampung di negari B tadi. Itu yang gadang menyimpang. Nah, kalau orang yang begut yang si baju itu memang
dalam satu nagari di anak kemenakanlah rami. Iya. Misalnya tadinya ada 10 jorong kan petang ceritakan. Iya. Nan 5 jorong yang masih tetap jonan lamo, jonan nan 5 jorong lain jadi nan 2. Contohnya iko nan Datuk Sinaro yang asli. Iya. Beko yang untuk nang gantinya ko itu Datuk Sinaro nan putih. Sukunya sama tapi orang kola ba buntiang si baju. Laba pisah ulayatnya, laba pisah kebesarannya. Iya. Ranji lah 2. Iyalah, iya. Walaupun beko dicalik enam paling ateh mungkin sama. Mungkin sama iyalah betul. Itu disebut dengan apa namanya baguntiang si babaju. Nang kedua itu nang pakai baju telipe itu di dalam hal pada saat yang datuk tadi meninggal tidak ada waris laki-laki. Iya. Waris laki-laki mungkin bisa saja ada tapi nang kabulia mungkin tak ada. Tidak memenuhi syarat yang disebutkan di kaji-kaji kita nang patang yang 6 tadi. Iya. Maka dilipelah galako dulu sampai beko kaumko memiliki waris nang kabulia. Iya. Disitulah dilantik ditagakkan penghulu tu balik. Iya betul. Nah kemudian ada yang disebut dengan yang buat tadi baju sahalai dipakai berdua. Iya. Itu dalam arti di dalam satu kaum itu tadi itu datuk nan asli ko nyo melantik penungkeknya. Panungkek, iya. Mungkin diagam banyak tuh nah. Jadi di daerah itu, jadi di dalam satu kaum itu ada 2 datuk. Encik datuk yang usali, encik datuk penungkek. Datuk penungkek itu biasanya membantu melaksanakan tugas sehari-hari. Iya betul. Beko kalau datuk kolah meninggal, penungkek kolah naik. Iya. Artinya itu semacam LPJ mungkin nak latihan prapejabatan sebelum naik menjadi datuk Swanayo. Iyalah, iya. Terus kalau yang ke-8 tuh untuk membangkit batang sangkar rendam. Nah itu biasanya untuk gala-gala nalah tapakukan ke tiang panjang. Ialah terlampau lama mana, tak ada waris, dipakukan ke tiang panjang. Iya. Atau dinanya gala tu balik. Iya, diapokan betul ya. Dilatala datuk tu balik. Iya. Nah, yang terakhir, ikolah nan banyak dipakai untuk gala-gala sang sako. Itu disebut dengan membuat bunga bakarang. Bunga bakarang. Artinya dibuat baru. Jadi kalau sejarah Pak Labai Sultan hampir seluruh gelar-gelar yang ada, gelar sako yang ada di Minangkabau itu pada mulanya dulu tuh ada awalnya. Iya. Nah pada saat ada awalnya itulah disebut bunga bakarang. Bunga. Iya. Tapi karenalah turun temurun garis jawe bajawe sehingga kemudian untuk pertamanya bunga bakarang, untuk turunan keduanya bisa saja mungkin mati bertungkek budi atau hidup berkerilahan. Untuk yang ketiganya bisa saja mungkin dek memakai gala talipe. Itu nanti disesuaikan dengan kondisi-kondisi keadaan-keadaan yang terjadi pada saat terjadi proses batagak gala itu tadi. Iya, betul. Iya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Menarik sekali. Baik, ini sehubungan dengan batagak penghulu nih, Pak. Ya. Biasanya itu di suatu daerah, ya kan, ada yang melaksanakan kegiatan batagak penghulu itu dengan satu suku aja pada tua. Bisa. Bisa. Yang kedua, ada secara kolektif kolegial, bersama-sama. Nagari, betul. Ya. Nah, itu sistemnya kita menyikapi ini pada tua. Artinya bisa membedakan. Silakan pada tua. Jadi, jalelo di kemenakan kita. Kalau sudah pakai penghulu, kemudian secara kolektif kolegial di dalam satu desa tersebut, Pak, atau jorong bersangkutan. Silakan, Pak. Contohnya waktu ada mamak lah di Ambo. Iya. Di Nagari Tigo Jangko. Jadi kami datang pai baralek batagak penghulu ke sini. Jadi ternyata di dalam pasukuan Ninyo itu ada 2 fungsi nenek mama, cie penghulu dan cie manti. Dan penghulu nyo menjawe gala itu mati batungkek budi. Artinya di hari yang sama nyo dilantik menjadi penghulu. Tetapi jabatan manti di dalam suku beliau ikolah lamo talipe. Sehingga di hari ke-110 itu biasanya Pak ya, di hari 110 orang meninggal, itu kan kita balik tuh. Dilantik jualah gala mantinya. Jadi gala penghulu cie, gala manti cie. Nah termasuk dengan beberapa gala-gala tunggane yang ada dalam kaum, termasuk juga dengan gala-gala muda untuk anak laki-laki yang ada di situ. Itulah kolektif.
cie yang bertagak penghulu, Iya. banyak yang naik. Banyak nanya. Nah, itu biasa dalam bentuk itu. Iya. Itu dalam konteks nyo bertagak penghulu, bertagak cie atau duo di dalam suku atau kaum nyo. Iya. Tapi ada juga bertagak penghulu itu dilakukan secara kolektif atau kolegial. Itu biasanya alek nagari. Alek nagari di mana kini nenek mamak itu kan lah terdaftar, tercatat di Elkam atau di kan nagari masing-masing. Nah, disitulah supaya struktur fungsionaris adat di nagari tersebut lengkap, maka disusunlah gala siapa saja yang alun nanya. Iya betul. Ya kan bisa saja beliau kok tidak bisa nyolanti galanya mungkin dek karena faktor ekonomi. Atau mungkin kok dek faktor nyolah merantau, meninggalnya di rantau. Yang datuk kok tadi. Tidak bisa lah dijawab di kampung. Itu kan disabui hilang di tengah lawi, tumbuh di tengah rumah. Tetapi karena belum juga dibuat, atau lama lah gala kok tidak dibangun. Nah, kemudian atas dasar kesepakatan nagari. Kalau tadi atas kesepakatan suku. Nah, dibuatlah penobatan gala secara kolektif. Karena bisa saja di dalam satu nagari, ya contoh saja di negari Ambo itu ada 6 tuh yang memang sampai kini belum dijawab. Belum ada pelantikan. Nah, bisa saja nagari melakukan kerjasama dalam adat itu dibangun yang 6 secara bersama. Nah, itu di balai-balai adat itu dilantik. Iya betul. Nah, kalau yang tadi tidak di balai-balai adat, di rumah gadang. Di rumah gadang. Kau Pesupuan. Iya betul. Iya. Jadilah nampak ibarat kata perbedaannya betul ya. Iya siap betul. Baik betul. Yang namanya Batagak Penghulu, ya tentu membutuhkan biaya. Harus seperti itu ya. Nah, mungkin ini perjalanannya sederhana, ya. Tapi kita memancing bagaimana ibarat kali partisipasi dari anak kemenakan ya, kita yang ada gitu kan. Ya. Biasanya pada tua untuk bagaimana cara untuk mendapatkan untuk menutupi biaya-biaya yang akan laksanakan dalam pengangkatan penghulu tersebut. Kalau biaya memang betul. Ya kan, karena di dalam beberapa prosesi Batagak Gala itu membutuhkan uang adat. Nah, itu contoh misal, kalau orang yang Batagak Gala mati batu kayak Budi, itu biasanya tidak ada uang adat, karena lah langsung sepakat di hari itu sudah ada kebulatan si A Gala. Kan tidak ada persoalan. Nah, yang ada uang adat itu biasanya apabila Gala Talipe. Sehingga tapasolah diimbau datuk-datuk di dalam kampung. Atau ada gala yang harus yang tapaku ke tiang panjang. Itu harus dibuka itu. Itu ada uang adat. Nah, kemudian untuk gala-gala yang membuat bunga bekarang, sehingga di sekolah ada di sini baru dituang. Betul. Sehingga itu ada juga uang adatnya. Nah, berapa besaran uang adat? Kalau di dalam tambo memang tidak ada ukuran. Tidak ada tambo menyebutkan berapa ukuran. Cuma di dalam beberapa catatan Belanda, nah itu ada disebutkan. Nah, disebut dengan Satahye Sapaho. Nah, itu kalau Satahye Sapaho itu banyak ambilnya Pak. Hampir kurang lebih 800 gram. 800 emas. Hampir 1 kilo. Betul Pak. Itu dulu ya, tapi itu kan adat. Nah, kan kesepakatan yang disepakati di suatu nagari. Ya kan, bahwa sebesar itulah uang adat yang harus diberikan kepada nenek mama dalam nagari tersebut. Nah, di zaman itu mungkin bisa Pak, karena nagari awak kan disebut orang Pulau Ameh. Pulau Sumatera Pak ya. Pulau Sumatera. Itu biasa dong. Sebab ya, kalau cari lah misalnya kan di dalam beberapa pakaian kebesaran datuk-datuk itu ada ameh-amehnya juga. Misalnya di ujung kerisnya ameh, atau mungkin di tangkai kerisnya itu ameh, atau di tungkeknya itu ada ameh.
kalau di Pekumbuh atau di Selatan tuh yang pakai deta tuh, Iya. itu pakai cincin ame, tigo kadang-kadang siko ame. Ame pada tu, iyalah, Nah, iya. itu memang biasa dulu. Iya. Nah, tapi baa untuk ukuran kini. Iya. Nah, kalau untuk ukuran kini itu biasanya di Karapatan Adat Nagari Iya. inilah membuatkan kesepakatan untuk tari. Untuk tarik, iya. Nah, beko disusun berdasarkan tingkatannya. Kalau adatnya yang sapamancongan, artinya yang biasa-biasa saja, Iya. nah, itu mungkin agak sedikit lebih murah. Iya. Tapi kalau adatnya yang apa namanya itu sapamapapan, Iya. yang lebih tinggi, itu mungkin bisa saja lebih mahal. Lebih mahal pada tu, iya. Tapi yang umum, yang biasa, itu memang harus ada seiko kabau. Saya kata bau, iya. Tidak biasa saat. Nah, tidak lah pada saat beberapa hari menjelang penobatan. Misalnya sehari atau 2 hari dua hari sebelum pada tu, penobatan. iyalah, iya. Nah, disitulah beko yang kepala kabaunya itu yang kuah dikacau, bagian dilapah, Iya. ya kan? Iya. Ya masih ada sedikit proses adat lama lah kan? Iya. Dalam hal itu sehingga apa namanya itu kegiatan itu dilakukan ada beberapa hari, tidak sehari 2 hari. Iyalah. Biasanya sih 7 hari 7 malam. Iya pada tu, siap. Iyalah. Baik pada tu. Nampaknya kita bacalah. Nah, boleh. Komen dari desa gitu. Pada tu silakan minum pada tu. Baik pemirsa, tentang Bategak Pangulu di part kedua kini kita telah sampai tadi tentang biaya-biaya yang dibutuhkan dalam pengangkatan Pangulu. Untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak narasumber kita jeda sejenak, kita cari komen-komen Bapak Ibu serta Dusana Ambo dalam kesempatan malam kau. Sesuai dengan Pak Kedua kini kau, kita telah sampai tadi tentang kita mulai kepada Tua dari Pak Taska Indra. Kita cari komen-komen. Assalamualaikum Pak Nartua. Waalaikumsalam. Ayah molek ringat Inhu Riau hadir. Ya. Konakan pada Tua mungkin pada Tua. Subhanallah. Dari Pak Tengku Johan Johari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Surabaya menyimak. Subhanallah. Terima kasih Pak Tengku. Jangan lupa di like, di subscribe dan dibagikan pada Pak Tengku. Pak Rizal Dican, Assalamualaikum, Batam hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. Pak Ahmad Sosiawan, beliau ketua RAP kita Pak. Di perantauan seperti di Batam dimungkinkah kita Bategak Pangulu? Patang lah Jawa kan. Patang lah dia berjawab Pak Sosiawan. Bunggu Bakarang namanya pada tua. Yo. Alhamdulillah. Bisa Pak Ahmad Sosiawan. Kemudian Pak Nasrul Buyung, Taluk Kuantan Singinggi hadir. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Nasrul Buyung. Ibu Sinta Diansari dan Safri Bahar sedang menonton bersama Anda. Ya. Terima kasih Ibu Sinta dan Pak Safri Bahar. Pak Andri, ikut menyimak Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Lagi nonton talu Pak. Jangan lupa Pak Andri serta Dusana Ambo. Cari di YouTube. Kemudian di fanpage pada tua, cari Suara Minang, like, subscribe dan bagikan. Nah, boleh tahu-tahu lu dosa anak kita. Ya Pak Adri, juga Pak Tengku yang ada di Surabaya. Mudah-mudahan Surabaya keluarga kita sehat selalu di situ. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada tua. Langsung dijawab sama Pak Sosiawan ke Pak. Terima kasih pada tua aja. Alhamdulillah. Iyalah, bisa Pak Sosiawan. Insyaallah beliau aku nanti kita tuju dalam konteks bunga Bakarang pada tua ya. Iyalah. Baiklah pemirsa. Untuk sementara itu yang dapat baru kami bacakan komen-komen dari dosana kami yang sedang menyimak, yang terutama jauh di Surabaya. Terima kasih telah selalu hadir di channel kesayangan kita, Suara Minang TV, suaranya orang awak. Pada tua, balik kita masalah Bategak Pangulu tadi, iyalah. Ibarat kata pada tua, lain lu buat, lain ikan. Lain padang, lain belalang.
Mungkin nama contohkan ke pada tua lah, Ya. kan? Balik kata pada tua di luar dan tua pada tua. Dalam pengangkatan penghulu, ya kan? Kalau di kampung Ambo pada tua itu biasanya tiga jabatan yang langsung dikukuhkan saat itu. Kalau ada perubahan dari salah satu mereka ini, ada penghulu, kemudian panungke, kemudian tuanku. Itu tiga di kampung Ambo Diaga, khususnya di Marambuang, Palembang. Di Pak Datua, nah, bagi kira di Pak Datua di sini. Artinya apa? Kalau penghulu ada, nanti asisten atau perangkat-perangkatnya, pada orang tuh Pak Datua. Di Nagari Ambo dek memakaikan kelarasan adat Koto Piliang. Kau tuh bilang iya. Jadi kami itu mengenal orang Ampek Jini. Ampek jenis Pak ya? Ya. Iya. Nah, Ampek Jini ko pertama penghulu adat. Penghulu Yang adat. kedua manti adat. Iya. Yang ketiga malin adat. Malin Yang adat. keempat dubalang adat. Dubalang. Nah, biasanya dalam suatu negara memang paling kurang Ampek dalam cek suku. Iya. Tapi ada juo itu disebut katiti dan ujung tunjuk. Katitiran tuh jantung. Nah, artinya kok di dalam pohon ranji suku ada penghulu, malin, manti, dubalang. Di bawahnya ada juga mungkin keluarga-keluarga yang diberikan gelar tongganai. Iya. Aku disebut katitiran ujung tunjuk. Iya. Artinya kita angin beliau itu merupakan galasako Galasako, turun temurun ke kemenakan. Iya. Cuma tidak memiliki fungsi kebesaran di dalam suku, Iya. hanya di dalam kaum. Hanya di dalam kau. Jadi untuk orang Bodi Caniago, suku ko terdiri dari 4 kaum, bisa saja lebih. Iya. Karena 4 kaum ada banyak ranji. Kanci, iya. Bisa mereka berasal dari nenek moyang yang sama, bisa saja mereka berasal dari yang nagari yang lain, berhimpun dalam satu kampung, bertemu, berdekatan, ulayat, membangun suku. Iya. Ya kok sangat-sangat kasuistis untuk pembentukan suku di adat Koto Piliang. Iya. Nah, sementara untuk di adat orang Bodi Caniago, kebanyakan di dalam satu suku itu tadi, itu orang yang memang satu keturunan. Iya. Satu keturunan. Nah, di Siko mungkin di suku A misalnya. Di situ ada di dalam satu ranji yang sama, ada yang cie menjadi penghulu, ada yang menjadi penungkatan, ada yang menjadi tuanku. Nah, ini berdasarkan fungsi. Kalau yang tuanku kok mungkin untuk malin adat enggak? Atau mungkin untuk kanagari? Untuk dalam satu suku itu. Dalam suku itu. Yang berhubungan dengan keagamaan itu Pak. Keagamaan, berarti malin adat mungkin. Nah, Malin adat ya. bisa, malin Pak. adat kalau di adat Kota Piliang. Iya. Nah, yang penunggek kota tadinya lebih banyak kepada manti. Karena memang dari bentuk pakaian antara manti dan penghulu pada prinsipnya sama. Sama. Yang ya. membedakan adalah apa namanya kok? Kain kalau kami namanya kain teke. Kain teke Pak ya. Kain teke atau kain sarlang itu. Nah, kalau orang penghulunya di bawah lutut, Betul ya. satu tiang. Iya. Jadi kalau yang orang manti setengah tiang, agak tinggi sedikit. Iya iya. Nah, posisi keris dan segala macam itu sama. Sama. Iya. Nah, berarti. apabila seorang penghulu memiliki tungke atau tungkatan, makanya masih tungke. Tungke. Iya. Kalau ada itu tidak. Itu tidak ya betul Itu ya. simbol adat berupa kebesaran dalam bentuk pusaka kebesaran. Kebesaran iya betul. Iya. Jadi kembali kepada penghulu yang ada di dalam satu suku itu tadi, itu akan kembali kepada kelarasan adat yang dipakai. Yang dipakai betul betul. Kalau ya. agam, kalau mau lihat nampaknya di negara Bapak kayaknya memakaikan adat Bodi Caniago. Nah, Bodi Caniago karena rata-rata. tidak Ya. mengenal Ya. orang Bampe Jini. Jadi ya. Nah, rumah gadangnya kita cari lihat bah bentuk rumah gadangnya. Iya. Di mana janjangnya di tengah, di tepi, atau di janjangnya langsung ke dapur atau langsung ke rumah. Itu juga membedakan pelaksanaan dari adat istiadat yang mereka pakai. Iya. Nah, bentuk atapnya pun juga berbeda-beda. Ada yang bentuk gajah maharam rumahnya. Iya. Ada yang rumahnya bentuk alang katabang. Ada yang bentuk rumah buku namanya. Iya Itu iya. tergantung kepada adat istiadat yang berlaku di sebuah nagari. Iya iya betul. Iya Seperti iya. itu. Jadi kalau di dalam satu kaum di adat kampung Bapak berarti lah bangke penghulunya Iya. di saat yang sama balangke juga lah Panungkeknya, penungkeknya sekaligus tuangku. tuangkunya. Iya. Konon disebut dengan samo naik di gelombang, samo turun di si pecong. Si pencong iya iya betul. Iya. Nah kalau di adat Kota Piliang tidak Pak. Iya. Ya itu kalau datuk yang meninggal ya datuk saja diganti. Karena Iya. biasa saja malin adatnya masih ada, manti adatnya masih ada, belang adatnya masih ada. Iya. Nah, cuma di dalam adat Kota Piliang, apabila penghulu punah, Iya. nah maka mantilah yang mewarisi gelar penghulu tadi.
Ya. Jadi kaum yang dari kaum Manti naik menjadi penghulu. Nah, kau pakaikan adat apa namanya tuh baju sebuah dipakai baduo. Ya. Ya. Nah, tapi apabila Manti punah, penghulu yang mewarisi. Ya. Itu menurut adatnya. Ya. Nah, kalau untuk Malin dengan Dubalang, mereka saling mewarisi. Karena di dalam adat ada disebut Habih Dubalang, Ya. Habih Siak Dubalang, Habih Malin Dubalang Basia. Siak, iya. Jadi kalau sudah tidak ada orang alim lagi, Ya, Dubalang. si Dubalang ini yang jadi Siak. Siak, ya. Jadi kalau wafat punah kaum Malin, kaum Dubalang yang mewarisi harta pusaka dan gelarnya. Begitu juga sebaliknya. Iya, pada tua. Ya. Jadi itu sudah ada tataran seperti itu. Dan memang kondisi punah ya menurut adat Minangkabau ini juga cukup tinggi, cukup banyak terjadi. Ya. Sehingga ya itulah yang menjadi pasal sengketa-sengketa. Iya, pada tua. Ya. Baik itu sengketa gelar, dan pasti itu kan lain-lainnya kepada sengketa harta. Iyalah, iya, ya. Oh, itu pada tua. Kembali kepada itu pada data masalah penghulu tadi ya, pada tua. Ya. Ada konteks Utiak menentang buah. Nah, itu kalau kita aplikasikan di tengah-tengah kedudukan seorang penghulu beserta malinnya atau asisten beliau, itu bahasa orang itu pada tua. Utiak menentang buah. Iya. Kalau itu ambo kurang paham. Iya. Ya, karena kok mungkin dalam konteks adat di kampung bapak mungkin. Iya. Kalau boleh mau tahu bahas ceritanya. Jadi seperti kau, apabila penghulu tidak ada, atau meninggal gitu kan. Nah, jadi asisten kau atau penungkik kau itu beliau dipercaya untuk menggantikan posisi beliau. Oh, berarti langsung suksesinya kayak yang bantuan tadi itu nak. Iya. Baju sahalai dipakai baduo. Iya. Apabila penghulu sudah wafat, maka dengan otomatis si Manti tadi si penungkik tadi naik menjadi penghulu. Iya. Kalau setelahnya menjadi penghulu, dia melantik penungkik iya, juga. sama pulau itu pada tua. Iya, itu biasa tuh. Biasa pada tua ya. Biasa. Iyalah. Karena sampai dengan baju sahalai dipakai baduo. Dipakai baduo itu pengertiannya tadi pada tua ya. Iyalah, iya, siap pada tua. Kan kaum itu juga kan? Iya, betul pada tua. Cuma sakonya ada dua di situ. Iya. Gala sakonya. Nah, tentu gala sako kok tadi mungkin bisa jadi berdasarkan pembagian perut mungkin. Iya. Jadi perut ibu A, ibu yang tua, ibu yang muda, ibu yang kete, dan itu lega-balega di antara pari-pari. Betul pada tua, iya. Nah, berarti kan di beberapa rumah kadang ada beberapa ruang-ruang tuh. Ruang Iko dulu, ruang yang arah Kanjong Perak, iya. rumah Basuhan Suta, sampai ke Pangka pada tua ya. Iyalah, iya. Luar biasa pada tua, menarik sekali pada tua. Itu memang kembali kepada adat nantaradat di suatu negari. Suatu negari ya. Tapi untuk adat istiadat, adat yang diadatkan, itulah jaleh saja dalam hukum adat itu disampaikan bahwa seluruh gelar sako itu turun-temurun dari mama ke kemanakan menurut garis ibu. Ibu, iya pada tua. Iyalah. Nah, bagaimana mereka mewariskan antara si A dengan si B berganti-ganti itu diatur di dalam adat teradat di setiap nagari. Iya. Nah, itu mungkin akan ada perbedaan-perbedaan. Tetapi secara garis besar seperti yang menjelaskan tadi, paling tidak ada 8 pengangkatan gala atau batagak penghulu. Dan itu diakui di beberapa negara. Iyalah, iya. Baik pada tua. Kita coba melangkah pada pelantikan serta sumpah setia dari penghulu nanti. Tapi sebelum itu pada tua, kita arahkan pandangan kita dulu ke peran Bondo Kanduang dalam kegiatan atau prosesi atau suksesi kegiatan Batagak Penghulu itu. Ya. Pertanyaannya pada tua, bagaimana dan di manakah peran Bondo Kanduang di saat pelantikan Batagak Penghulu tersebut pada tua? Oke. Pada pertemuan kita yang ketiga tentang Bondo Kanduang, itu salah satu fungsi Bondo Kanduang tadi itu adalah ambun puruk, pagangan kunci. Aluang bunian, bilik dalam. Iya. Jadi karena beliau adalah pemegang kunci-kunci. Iya. Jadi kau lebih bicara prosesi dulu. Iya, betul, untuk Pak. mencari kata safakat sia nang kabagala. Iya. Itu Bondo Kanduang punya peran, Pak. Iya. Oh si anu. Anak itu
Jadi nyo punya peran dalam menentukan siapa kandidat. Iya, iya. Baru dibawalah ke nenek mama. Iya, iya. Jadi kan sebelum tidak langsung turun gitu, enggak. Bunda kandung itu duduk berunding dulu. Di Iya. antara anak-anak nih, para ibu-ibu nih, Asiana awak kok. Nah, itu diajukanlah calon itu ke lembaga adat di kerapatan Iya, atau dalam iya. suku. Nah, barulah nanti datuk-datuk itu yang menilai memati berdasarkan syarat yang 6 tadi. Iya. Jadi itu udah peran pertama. Peran Ini pertama. aluang bunian Ambon Pura pegang kunci. Iya. Nah, kalaulah masuk ke peran yang kedua, aluang bunian bilik dalam, berarti kan awak mengeluarkan pusako, keris, tombak, segala macam alat-alat kebesaran. Itu bukan kandung juga. Bunuh kandung jiwa. Asia yang berhak, siapa yang berhak, siapa yang berhak. Iya, iya. Jadi dari awal prosesi Betagak Galah, peran bunuh kandung terus ada. pasti ada. Nah, kemudian dibawalah kepada rapat nenek mama di kerapatan atau dalam suku, sehingga ditetapkanlah si A menjadi gelar Datuk Sinaro. Iya. Nah, itu kan mulai disusunlah rencana kegiatan prosesi Betagak Galah. Iya. Alek mulai dari adat apa yang akan dipakai, yang tinggi atau yang rendah. Iya. Satu, sebabnya apa menentukan adat mah, Iya. ya kan, akan menentukan jumlah kabau yang akan Di Dabiah. dia mah. Iya. Berarti itu kalau berhubungan dengan pembiayaan. Iya, iya. Dan ikut tidak jauh, wah, ikut ada pula peran Bundo Kandung di situ, karena Bundo Kandung itulah yang tahu. Iyalah, betul betul. Bara makan, Iya. bara hari orang, bara untuk ale, ya bara dulang, Iya. bara arak-arak jamba. Kok kita masih bercerita soal Betagak Gulu Iya. di kaum baru ya? Iya. Sebab untuk Betagak Gulu yang ada di balai-balai adat itu lain lagi ceritanya tuh. Iyalah, aku di kaum dulu berarti. Pasti ada peran Bundo Kandung. Iya. Nah, kemudian ada di beberapa nagari, misalnya Pak Labai Sultan sudah menikah, Iya. tapi pada waktu menikah belum menjadi penghulu. Iya. Nah, kemudian setelah Pak Labai Sultan menjadi penghulu, itu keluarga yang istri itu berulang ya Pak Marapulai lihat Pak. Ulang balik Pak ya. Iya, Ya. iya. Jadi yang dijapui kemarin Pak Andi, Iya. Samudra, ini tak Pak Andi dijapui. Iya. Misal Datuk Paduka Sultan, atau diulang balik. Itu kan Bundo Kandung, Yuanan Bakarajo itu Pak. Iya, iya pada tua. Nah, Iya. setelah jadi dijapui ke rumah istrinya, sehingga istrinya menjabat sebagai kalau di kampung kami namanya Rangkayo. Rangkayo Pak ya. Rangkayo. Iya, iya. Istri penghulu itu kan Rangkayo. Iya, iya. Nah, setelah menjadi Rangkayo, barulah Pak Andi dinobatkan di suku atau di balai-balai adat menjadi Datuk penghulu. Penghulu, iya. Nah, kalau di nagari, kalau di dalam ralik suku, memang Bundo Kandung itu yang akhirnya akan marak jamba. Pertama, ibu-ibu yang paling dakik di antara mereka dalam kaum itu. Iya. Yang kedua, ibu-ibu dari kaum istrinya. Iya. Yang ketiga, ibu-ibu dari atau Bundo Kandung dari bakonyo. Bako, iyalah. Iya, Nah, iya. itulah yang berbaris menyediakan seluruh kebutuhan makan minum selama acara adat. Iya. Itu berdulang-dulang panjang tuh Pak. Iya, iya pada tua. Tapi nan disabui di dalam adat kampung kami itu memang disabui bu mato kuah nan dua balai. Iya. Mato kuah nan dua balai ko 3 dari bako, 3 dari istri, 6 dari ibu. Ibu, iyalah, iya. Keturunan ibu maksudnya itu Pak ya. Dari kaum kita. Dari kaum kita. Nah, itu Iya. yang diarak sebagai jamba istimewa lah untuk memenuhi aturan adat di Nagari Ambo. Iyalah, iya pada tua. Seperti Iya. itu. Nah, kalau untuk di balai-balai adat, itu biasanya para Bundo Kandung dalam nagari itu menyediakan jamba-jamba. Biasanya misalnya di nagariko ada sampai 23 nenek mama. Iya. Nah, mereka dari tiap kaum-kaum itu menyediakan jamba mungkin dihitung 2 atau 3 yang akan diantar ke balai adat untuk Betagak penghulu di balai-balai adat dalam bentuk kolektif. Iya, iya pada Jadi tua, itu pasti ada Pak ya. Iyalah. Jadi itu kan pekerjaan ibu-ibu yang memang sudah biasa untuk masalah konsumsi. Konsumsi. Tapi Bapak harus ingat, untuk masalah bijo nangkan jadi limbago kok tadi, itu Bundo Kandung punya peranan amat sangat penting. Subhanallah, iya, iya pada tua. Iya. Luar biasa perannya pada tua ya. Iya. Iya, subhanallah. Iya, iya. Bundo Kandung. Ya. Ilim pape rumah nang kadang pada tua Betul. ya. Baik. Terima kasih pada tua. Iya, iya, Pak. Sesuai dengan janji tadi. Kita ke balai-balai kita pada tua. Ah, Siap. Sosok yang akan dilantik sudah ada. Ladoh. InsyaAllah badan siai selama hidup, selagi tidak ada masalah, beliau akan tetap menjadi penghulu. Penghulu. Pada Tua, ya. Pertanyaannya pada Tua, siakoh nan melantik beliau, kemudian tak terlepas namanya jabatan pada Tua, tentu ada sumpah setianya. Tolong pada Tua sampaikan ke dosenak kita,
tentang siana melantik bunyi sumpah setia dari penghulu nanti pada Tua. Silakan pada Tua. Ambo agak sedikit berbeda pendapat. Iya, silakan pada Tua. Kalau penghulu yang disumpah di atas Quran itu, Iya. yang menurut Mama Ambo dulu tak ada. Tak ada dah. Tak ada. Iya. Cuma setelah kita mulai berkerapatan, ya, Iya. terus sudah mulai mengenal dulu istilahnya itu apa namanya itu, dia semacam kayak pengadilan agama di zaman Belanda dulu, Pak. Ya. Iya, iya. Nah, disitulah sudah mulai dikenal adanya yang namanya sumpah. Iya. Sumpah. Kalau sumpah orang Bagala Penghulu itu biasanya disampaikan oleh orang yang membacakan Iya. pidato adat. Iya. Nah, di situ disabuikan, misalnya birik-birik tabang ke sama, dari sama ke laman, dari nenek turun ke mama, dari mama ke menakan. Maka di hari dan sehari kini Bapak Andi Samudra, kini beliau Bagala Datuk Paduka Sultan. Iya. Kok tak dimbaukan galanya? Surya suri kalang surya suri ke gagangnya, pinang suri surya suri ke tampuknya, pinang suri ke gagangnya, rosadah suri kalang kitang, dek kuman cik sehari, angga cik setahun, karena sumpah sati dek datuk perpatian dan sabatang, sarato jo datuk ketemuan, sabanyak huruf di Quran, sarato jo bari di atas di bawah. Itu sumpah yang dibacakan oleh orang yang membon gala. Iya, iya. Nah, itu yang mau tahu kalau tanya sumpah sati tadi. Iya. Artinya orang yang membon gala itu mengecek ke orang yang banyak bahwa Pak Andi ko lah Bagala Datuk Paduka Sultan, kalau tak dimbokan galanya apa sumpah? Karena kutua, karena sumpah, dek Quran, dek Datuk Paduka Sabatang. Coba jangan Pak. Iya. Dek kuman cik sehari, yang cik ko anggai cik setahun. Iya. Berarti dalam setahun itu nambah 364 buah. Iya. Itu tambah lo lihat. Jadi artinya itulah disebut dengan sumpah sati. Sumpah sati. Nah, tetapi karena penghulu ini dianggap sebagai jabatan Mama Kepala Waris yang memiliki fungsi sebagai fungsionaris adat, makanya secara kerapatan adat itu sudah ada berita acara pengangkatan penghulu. Dibuatlah sumpahnya di situ, ditandatangani, diketahui oleh KAN, diketahui oleh tua kampung. Iya. Dulu tak ada itu. Ada pada Tua ya. Nah, iya, iya. Nah, kalau situ memang sudah disusun jadi sumpahnya sesuai dengan agama Islam bahwa pada intinya itu kalau paku kancang balindiang, ya kan, tampurong lenggang-lenggangkan, bawa manurun ke Soroso, anak di pangku, kamanakan di bimbing, tenggang nagari jadi naso, tenggang sarato jadatno. Itu kurang lebih bunyinya sumpah yang tertulis seperti itu. Iya pada Tua, subhanallah, iya. Nah, tapi kalau dalam adat yang adat lama usah kosang itu tak ada. Tak ada pada Tua ya. Ada. Cuma setelah kita memiliki kerapatan adat, di mana itu sudah ada register kan, sudah ada catatan, nah situlah tuh. Iyalah. Tapi pada Tua ada sebagian dari ungkapan apa yang disampaikan oleh si pembacakan amanah tadi. Kateh indak bapucuak, ke bawah indak borek, di tengah-tengah digiriak kumbang. Ya seperti itu kurang lebih ya, sama karena tertutup tadi. Iya betul, ya kan? Iya. Dek kumbang cek sehari, angga cek setahun, sama maksudnya itu. Iya, subhanallah. Artinya orang itu ya antara hidup dengan mati. Iyalah betul pada orang yang tidak mematuhi adat memanggil beliau itu sebagai datua. Datua, iya pada Tua. Iya, iya, iya. Tapi begitu juga untuk mereka yang tidak menjalankan fungsinya sebagai datua, iya pada Tua, iya, iya. Itu sumpah yang ada. Tapi kalau yang ambo tahu, yang secara menurut adat Minangkabau, sumpah itu ya pada saatnya di imbauan galanya. Iyalah, iya, iya. Imbauan galanya. Orang yang tak mengimbaukan galanya, itu dikanai sumpah. Ya sumpah, iya pada Tua, iya, iya. Terima kasih pada Tua. Lah jaleh nampaknya. Lalu rih, jalan ke ditampuh atau pada Tua. Baiklah pada Tua, kita cobalah lihat status atau komen dari kita, ada di sana kita pada Tua. Alhamdulillah, dari Pak Z Iwan Tanjung, Kalimantan Tengah menyimak. Subhanallah, Palangkaraya. Assalamualaikum Pak Tanjung, Pak Izwan Tanjung, semoga sehat selalu. Kemudian dari Krisli Gunawan, Assalamualaikum Pak Datua, ambo mau bertanya. Waalaikumsalam. Ambo mau tanya ke beliau. Jika ada nak pakai gala atau nyobuek gala untuk dirinya seorang, apa hukumnya? Kalau dia ada Minang Tupak Datua. Terima kasih Pak Datua.
Gala itu nanti kesepakatan. Kesepakatan Pak Datuk ya. Iya. Iya. Karena kan tadi sejak awal telah kita sabui apa namanya Batagak Pengulu itu satu kaum. Iya. Batagak Rajo sakatu alam. Sekatu alam betul Pak Datuk. Jadi inyo Batagak Gala untuk dirinya surang mungkin Gala ya kalau di kampung kan biasa ada orang yang nimbau buya bagai Iya. sebetulnya kayak nama-nama punya mungkin enggak. Iya betul, atau sebutan barangkali Pak Datuk. Iyalah. Tapi itu mungkin betul-betul bukan Ya. bukan Gala adat itu. Iyalah betul. Sekedar sapaan saja Iya barangkali, kata Pak sahabat Datuk. aja. Tapi Iyalah. kalau Gala Sako itu Gala Sako ataupun Gala Sang Sako itu tidak bisa dibuat surang. Iyalah, Itu betul. harus atas dasar Kesepakatan. kesepakatan. Sejak awal mulai dari Bijo dan Limbago tadi itu sudah ditentukan oleh Ibu Soko atau Bundo Kandung. Iya Pak Datuk. Iya. Jadi tidak bisa nenek mama saja memutuskan. Bundo Kandung pun juga punya peran terlibat penting dalam menentukan siapa nan Bijo nan Piawai tadi. Iyalah Pak Datuk. Iya iya. Iya. Jadi betul Pak Krisli Gunawan, terima kasih atas pertanyaan Pak Krisli. Kalau untuk gelar Sako yang disampaikan Pak Datuk Panji Alam tadi itu tidak bisa ya Pak Datuk ya. Ya, cuma mungkin itu untuk sebutan sebuah gelar-gelar sapaan sehari-hari barangkali Pak Datuk. Iya ya. mungkin. Iya. Kayak beliau mungkin pandai pidata petiti. Iya. Walaupun beliau bukan datuk, orang lebih datuk. Lah Pak Datuk. Iyalah Pak Datuk. Kan? Iya iya. Nah, contoh mungkin ada galanya datuk galanya mungkin Sultan Melenggang. Iya. Adiknya pandai pidata petiti. Orang ibunya datuk kan? Datuk, ya. Alah datuk Palembang. Datuk Palembang. Iya iya Pak Datuk. Subhanallah. Oke. Ini dari Bapak Muhammad Mukhtar. Salam dari Negeri Sembilan. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Pak Mukhtar. Oh, itu Bang Muhtar. Ya. Kenal Pak Datuk ya? Kenal, Ah, masih subhanallah. dia istrinya orang Lintu itu. Orang Lintu Pak Datuk. Oh, subhanallah. Ya, salam dari Suara Minang TV Pak Muhammad Mukhtar. Mudah-mudahan sehat selalu. Dari Pak Abdullah Menek. Bagus. Rancak kecil dia. Boleh kenal Pak Datuk Abdullah Menek. Nama Menek ini kayaknya nggak asing. Nggak asing. Ini iyalah Dari Pak Sungai Datuk. Tarap mungkin beliau. Sungai Tarap Pak Datuk Ya, ya. karena Tuan Kutitah Menek aduh. Iya iya iya. Ya. Bapak Muhammad Saripun sedang menonton di Segudung Pak. Terima kasih Pak Sultan Marajo. Sehat selalu. Kemudian ini jawab oleh Pak Krisli Gunawan Pak. Terima kasih pada tua. Ya, sama-sama. Iyalah Pak Krisli. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa like, kemudian bagikan. Mudah-mudahan Suara Minang TV selalu eksis di dunia medsos Pak. Ya. Kemudian nih sebelum kita tutup Pak, Bapak Muhammad Saripun. Assalamualaikum labai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Marajo. Lamin untuk talu aku. Desarak Pak. Baik Pak Datuk, kita lanjutkanlah bincang-bincang kita. Walaupun beberapa menit lagi Pak Datuk. Ya. Lah selesai Batagak Pengulu. Ya, ini fenomena nih Pak Datuk. Mungkin Pak Datuk sama lah jombo nasibnya. Artinya kalau nalabai sultan di Persekutuan Ambo di Batam orangnya gini. Iya. Nalabai sultan tuh. Mungkin kalau pada tua macam kalau Pengulu pada tua berarti di Batam puluh lah kira. Nah, sebagai pakar adat lah kalau kami sabut dia Pak Pimret kita. Bagaimana Bapak melihat fenomena yang seperti yang kita alami gini kepada tua? Pada tua Pengulu di Lintau, ambo tuangku di Marambuang. Kini saya semua berada di Batam gitu. Nah, bagaimana kira-kira untuk menjalankan amanah kita sebagai pemimpin anak kawan-kawan kita? Kau Pak Labes Sultan ini Ambo. Jauh dah tua. Ya boleh kecil sana kita kecil. Memang salah satu kelemahan kita di Minangkabau apalagi kini sudah maju dunia Pak. Iya. Jadi kalau Ambo ibaratkan, Ambo sendiri juga sebetulnya merasa berdosa. Iya. Ya merasa berdosa meninggalkan kampung di halaman. Iya pada tua. Karena awak lah dituakan sarantiang, didahulukan salangkah di dalam kaum.
Iya. Tapi Ambo pun juga tidak bisa menafikan karena anak kemenakan kami pun juga lah banyak merantau. Iya ya pada tua. Iya ya. Sudah tersebar di Jakarta, di Medan, di Padang, di Bandung. Iya. Jadi sudah banyak mereka Pak. Jadi yang betul-betul sesuai dengan adat Lamo Pusat-Pusang itu lah mulai berkurang. Iya ya. Jadi artinya tinggal di kampung yang sama, di nagari yang sama, di rumah gadang yang sama. Iya. Ya kalau mau ingin jujur ke Pak Labe Sultan ya, Iya. rumah gadang Ambo tuh inilah kosong. Iya ya pada tua. Iya. Bahkan dek mak tua babayi orang untuk tinggal di rumah wak upah balik ya. Iyalah. Kalau iya, awak di iya. Batam awak bayar kalau kena punya rumah nak. Iya ya. Kampung enggak. Ya awak bayar. Awak bayar ini untuk tinggal di rumah awak. Alhamdulillah ya. Nah, model itu kalau enggak rumah beko rusak. Betul. Jadi betul. fenomenal itu sesuatu hal yang mungkin tidak bisa kita hindari. Iya iya iya. Jadi ya harus ada semacam terobosan mungkin dari kita lah ya orang Minangkabau. Walaupun sebetulnya secara adat Pak. Jadi kalau ibarat katakan Minangkabau ini benteng adat. Iya. Batu-batu yang menjadi benteng adat itu, itulah gala-gala sako yang ada di Minangkabau. Iya. Kalau batu kok satu persatu lepas dari induknya, lama-lama benteng itu kan runtuh. Iya. Itu sudah hal-hal yang tidak perlu di orang pandai itu memikirkan seperti itu. Jadi apabila sudah banyak nenek mama meninggalkan kampung halaman, ya termasuk Ambo, Iya betul. itu sebagai orang yang juga punya peran dan andil jika seandainya ada turuntuk di kampung halaman. Iya betul. Iya iya. Nah, cuma yang memudahkan bagi Ambo kini, ya alhamdulillah adalah sedikit rasaki. Iya. Jadi kalau apabila ada kejadian-kejadian penting yang ada di kampung, Ambo memang selalu pulang. Baru pulang. Setahun itu bisa 7 kali. Iyalah pada tua. Nah, Iya seperti iya. itu Iya. karena memang kebetulan Iya, iya. ada. Tapi kan ada jo yang datuk-datuk nenek mamaku kan tidak sama sadonya rasakinya Pak. Iya. Nah, disitulah kita susah. Iya. Mulai ada datuknya beko tinggal ya nak, ayolah nyuka tam ke Jakarta. Iya. Karena apa? Karena memang kini sudah harus awak akui bahwa pelan-pelan ada semacam degradasi pelengseran nilai-nilai adat yang ada di kampung halaman itu sendiri. Iya. Jadi kalau kita baca novelnya Pak Anafis Runtuhnya Usaha Kami itu Iya. kayaknya kalau tidak dari sekarang kita mencoba untuk mencegah itu jangan sampai terlalu cepat tergerus adat, itu ya dipikirkan bagaimana kita bisa tetap memantapkan peran adat itu di kampung halaman. Di kampung halaman betul ya. Iyalah. Jadi Iya. kalau misalnya ada tergerus di kampung, Ambo Pak Labe Sultan Bertanggung jawab. Iyalah iya betul. Iya iya iya. Tapi kita tidak bisa mengamankan di kampung Betul, pun betul, kita tidak iya. bisa Iya. ya bantu Ambo. Ya Ambo mungkin dulu waktu di kampung memang pernah lah mencoba menjalani kehidupan seperti di kampung. Iya. Baiklah beko pergi ke sawah, ya kan? Walaupun mungkin pekerjaannya tidak terlalu berat, Iya betul ya iya. kan? Karena Ambo kan berjuang nggak boleh. Iyalah betul. Apalagi tidak Apalagi boleh. udah berjalan. Yang bisa tuh Dagen, cuma boleh ya. cangkus, ketek. Iya. Iya pada tua. Iyalah. Gitulah suasananya pada tua ya. Nah, jadi fungsinya adalah gala sako yang di Minangkabau itu adalah batu-batu benteng yang menyusun adat Minangkabau. Jadi apabila batu ini satu persatu hilang, tidak dibangkit lagi atau pergi merantau, ya keruntuhan benteng adat itu suatu keniscayaan. Niscaya pada tua ya. Ya betul pada tua. Menarik sekali pada tua. Dengan fenomenal itu. Iya. Ya mungkin mohon maaf. Sosok kita lihat. Iya. Ya. Mungkin alhamdulillah karena menjadi penghulu atau menjadi pimpinan adat, mereka bertugas di rantau pada tua. Ya. Jadi itulah kondisi kebanyakan anak kemenakan beliau itu ya cuman komunikasi lewat media sosial ya, atau beliau pulang seperti pada tua ya. Tapi kita tidak lupa pada tua. Itu Pak Duta itu kan punya asisten, penungkek gitu kan? Dalam tiap-tiap kaum ya. Ada kan? Nah, rata-rata kalau mau cari di kampung Ambo, itu penghulunya di rantau, penungkek ada di kampung. Iya. Nah, kalau di Pak Datuk atau mohon maaf, ini bab kita menyikapi kau. Apakah memang harus Pak Datuk pulang kalau di saat tertentu, atau cukup Bapak kasih kontak, tolong selesaikan saja peran penungkek Pak Datuk menyelesaikan masalah atau solusi di kampung. Apa tanggapan Pak Datuk? Kalau kami itu istilahnya kalau untuk makan beralek itu ada tongkeknya. Tapi kalau untuk membuat sebuah keputusan adat dalam peradilan adat, Iya. itu harus pulang.
Harus pulang pada Ya, tua. cuma kepatangko dek ulah COVID kan, Iya. nggak bisa pulang, ya termasuk pakai teknologi lain. Iyalah, Video call, video call pada tua ya. Zoom meeting, Iyalah, iya. itulah yang kita pakai. Tapi di zaman dulu kita kan tidak ada. Tapi Iya. kita juga harus sadari di zaman dulu pun juga tingkat migrasi penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain Iya. tidak terlalu tinggi bentuk kini. Iyalah. Kalau kini ya salah tamat SMA, tamat kuliah, atau Bang Ambo apa yang rantau sudah. Iya. Nah, itu memang fenomenal yang mungkin Ambo rasa tidak bisa dikekang dan dicekal lagi. Iyalah. Tapi itu mungkin bisa disikapi. Iya. Nah, badan itu. Karena di dalam pelajaran Ambo dulu di Fakultas Hukum, adat Minangkabau itu berlatar belakang komunitas yang agraris, Iya. ya kan? Iya. Jadi yang disebut masyarakat agraris itu kan masyarakat petani, nelayan. Jadi untuk penyopang adat itu ada yang namanya ulayat. Ya, tanah ulayat. Nah, Ya. tanah ulayat sebagai bahan sebagai kebesaran lah, sebagai penyandang faktor ekonomi dari suku ataupun dari kaum. Iya. Itu karena kita masyarakat ada agraris. Iya. Jadi ada semacam pemikiran sedikit nakal lah. Iya. Kalau seandainya Iya. penyandang dari ketahanan ekonomi suku ini di dalam masyarakat yang sudah menjadi masyarakat industri, tentu kalau dulu di agraris namanya sawah siambe. Iya. Nah, kalau oleh industri tentu PT siambe. PT sampai ya pada tua. Nah, itu fenomenal yang mesti kita pikirkan. Jadi lama-kelamaan harta pusaka tinggi di kampung itu pasti akan berkurang. Iya. Terutama bagi nagari-nagari yang sekarang sudah menjadi kota. Iya. Ambo yakin beberapa di antara penghulu adat itu memang sudah tidak punya lagi harta pusaka tinggi. Iya. Karena tanah-tanah mereka sudah menjadi fasilitas umum. Iya. Satu. Yang kedua juga menjadi area komersial, entah ruko, entah pasar. Kan tidak ada lagi sawah ladang yang disabui dalam undang-undang adat tentang luhak dan nagari, syarat nagari tadi. Betul. Ya. Nah, kemudian kan tidak ada salahnya jika seandainya aset tanah tadi, ya kan, itu diubah, kemudian dia menjadi sebuah bentuk badan hukum. Iya. Atau kalau tidak usah pakai badan hukum, beberapa orang dalam kaum itu menanamkan saham dan diniatkan saham ini untuk anak cucu saya. Nah, kalau ini dulu namanya sawah siambe, akhirnya menjadi PT siambe. Nah, ini kan menjadi penopang untuk kegiatan kehidupan suku. Iya. Nah, beko PT siambe ko masukkanlah posnya, ko pos untuk lumbung si bayau-bayau, ko Iya. pos untuk lumbung si tinjau lawi, ko pos untuk si tangkalapa. Iya, iya. Nah, itu kalau dengan sifat adat Minangkabau yang dinamis ini, Ambo rasa itu bisa. Bisa pada Ya kan? Bahkan bisa saja ya, ini mohon maaf bagi ini mama kita yang di kampung, ini pemikiran mungkin datuk milenial lah. Bukan kolonial ya. Bukan kolonial, milenial itu bisa saja nanti harta pusaka tinggi itu ada dalam bentuk saham, Saham. dalam bentuk badan usaha. Iya, iya pada tua. Iya, iya. Jadi pengembangan nagari dalam konteks adat Minangkabau itu sudah bisa berubah dari agraris menjadi industri. Iya, subhanallah. Sebuah pemikiran yang luar biasa itu pada tua. Itu Mama Ambo sebetulnya berpikir itu. Jadi dulu almarhum Mama Ambo waktu tahun 50 berapa ya, dulu pernah ada seminar hukum tanah dan hukum waris di Bukit Tinggi. Iya. Pemikiran itu sudah ada. Iya, iya pada tua. Iya. Cuma mungkin orang-orang yang duduk-duduk di seminar itu, para datuk-datuk kok memikirkan sesuatu yang jauh setelah mereka. Iya. Ya, dari tahun 60 ke tahun 80 kan sekitar 20 tahun, 2 dekade baru mulai industrialisasi kan. Iya. Nah, pada saat itu yang mereka bahas adalah soal hukum tanah ulayat, tanah pusaka tinggi, pusaka rendah sebagai sektor penunjang ekonomi suku dan kaum. Iya. Nah, sekarang datuk-datuk di abad tahun milenial ini apakah masih mau membicarakan itu? Tentu tidak. Iya. Harus difikirkan ketahanan ekonomi untuk suku dan kaum dalam bentuk bukan agraris. Bukan agraris ya pada tua. Nah, Iya. seperti itu. Ya, sudah mulai merintis juga, Pak. Alhamdulillah pada tua. Karena tidak mungkin tanah ini harus diwarisi turun-temurun. Karena tanah ini itu menjadi sumber perkelahian atau pertengkaran di antara anak kemenakan. Iya pada tua. Boleh misalnya sawahnya 100 hektar saja, anak menakannya lah beribu. Iya. Nan 100 hektar kok berkurang, dek hibah lah kasihan nu.
Iya. gadai lah ke Sianu dan lain sebagainya, sehingga jumlah penduduk bertambah banyak sementara aset suku segitu aja, Iya. Tidak bisa bertambah. saja berkurang. Iya pada tua. Nah, jadi sudah harus dipikirkan oleh para pemangku adat, mama kalau ada mama kepala waris atau fungsionaris adat di negara masing-masing untuk memikirkan bahwa harta pusaka tinggi ini juga bisa dalam bentuk hal-hal yang bukan kebendaan, Iya. tapi berbentuk badan hukum. Badan hukum luar biasa pada tua. Subhanallah. Seperti pemikiran yang berubah jadi dari agraris Ya, kita menjadi coba ke industri. inisiasi. Ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi itu pada tua. Apa itu? Insya Allah. Iya. Luar biasa pada tua. Jadi sawah Siambe itu di kampung, tapi PT Siambe atau Jakarta? Aduh Jakarta. Subhanallah. Iya. Jakarta Barat, Utara, Selatan, Pak. Ambo di timur, Pak. Oh di timur Pak ya. Subhanallah. Iyalah pada tua. Luar biasa. Oke, ini terkait dengan statement ini pada tua. Dulu pernah mendengar dari sahabat, Andi, investasi agak kurang lancar di Sumatera Barat. Masalahnya adalah hak tanah ulayat. Taman ambo Pak. Ya, tapi kira ambo bahasa kita di mengenai tanah ulayat ada pusako tinggi, pusako rendah. Nah, Kalau naranda, alhamdulillah bisa lah. Baik kato, pokok disewakan, tapi pusako tinggi kok Pak. Sementara orientasi dari investor adalah di kawasan tanah ulayat kok. Nah, kira Pak menurut pendapat apa? Pertanyaan terakhir. memang salah satu dasar yang menjadi hukum tanah Indonesia itu Iya, betul. bahwa yang berlaku itu adalah hukum adat Hukum adat. Iya. sepanjang masih ada. Iya. Nah, itu dalam bunyi Undang-Undang 1 tahun 60 itu model itu, Pak. Iya. Jadi sepanjang masih ada itu diakui sebagai yang berlaku adalah hukum adat. Tapi jangan lupa bahwa tanah ulayat ini pun juga wajib mendukung pembangunan nasional. Iya. Nah, disinilah mungkin ada tawar-menawar. Sebab di dalam tata kota kan pasti ada planning. Iya, Dan betul Pak. pasti akan terpakai Set plan-nya, tanah ya. ulayat. Nah, disitulah kita harus mencoba menyatukan persepsi ya, Iya. antara tungku tiga sejarangan kota tadi. Iya. Yang ada di Minangkabau itu pemerintah, nenek mama dan alim ulama memikirkan tentang potensi dari tanah. Iya. Ya harus ikhlas kita Pak memberikan tanah kita dibangun SD, dibangun jalan raya. Iya. Ambo jujur ya harus ikhlas karena itu tuh demi kepentingan anak kemenangan. Anak keponakan betul ya. Iyalah, iya. Cuma dibayangkan kalau Ambo tidak ikhlas, kan tidak mungkin ada SMP di negara Ambo, tidak mungkin ada SMA, tidak mungkin ada jalan raya. Iya, betul. Nah, terus bagaimana dong? Iyalah. Nah, disitulah perlu ada koordinasi dan komunikasi yang intent antara tiga suku guru sebagai pimpinan masyarakat di alam Minangkabau. Iya, iya. Pemerintah, nenek mama dan alim ulama. Alim ulama. Kalau alim ulama dalam konteks itu penghulu syara. Kalau nenek mama dalam konteks penghulu adat. Ada. Iya, iya betul. Harus betul Pak. Ya. Iya Pak, kalau itu tidak maju kamu. Nak majulah betul pada tua. Ya. Subhanallah. Luar biasa pencerahan dari pada tua untuk kemenakan kita. Nah, pusaka milenial ya. Pusaka milenial pada Pusaka tua tinggi ya. milenial. Subhanallah. Mungkin pemirsa menangkap barangkali, tapi yang mau berhusnuzan, nggak melenceng seketik, karena satu set tuh Pak ya. Satu set. Ya mengenai betapa pengulu jo masalah sampai ke tanah ulayat. Ya sebab di dalam teori hukum adat, adat itu berdiri di tanah ulayat Pak. Iya pada tua. Jadi kalau menurut Van Hobbes itu adat ini seperti teori balon. Iya. Sekempes-kempes balon pasti ada angin di Di dalamnya. dalamnya. Jadi Subhanallah. sedikit-sedikit sekali tanah itu memiliki tanah ulayat, tapi adat itu tetap ada. Tetap ada. Tapi apabila sudah tidak ada tanah ulayat, Berarti adat sudah hilang. sudah hilang. Subhanallah. Itulah kajian syurada itu Pak ya. Subhanallah. Baik pada tua. Ibarat kata kok berjalan kau lah sampai ke batin Pak pada tua. Yo, Tapi betul. sebelum kita tutui, kita baca-baca kalah komen dari dosen anak kita pada tua. Dari Kayana, ikut toko Kayana di BCS ke Pak. Ayah, selamat malam. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bapak Fadil Bahtiar Jambak
Mantap pada tua. Salam dari Teh Telur Pinang 369. Itu naro. Tak naro Pak ya. Di mana beli aku pada tua? Di rumah makan Sarantau. Oh, rumah makan Serantau di Batam. Iya, di depan Masjid Sultan. Oh iya betul pada tua. Subhanallah. Dari Bapak Muhammad Saripun, kirim salam sama Mak Datuk Labai. Lama sampaikan Marajo. Kemudian Ibu Sinta Diansari sama Pak Safrili Bahar sedang menonton beliau. Ya. Terima kasih Bu Sinta, Pak Safrili Bahar. Di mana kini kau di rumah atau di bawah minggu Pak ya? Iyalah. Nampaknya malam kok sakitulah para yang berusaha kita memberikan komen Pak. Ya. Ada nombor tanya, ada menanggapi, ada kirim salam, ya. Semuanya lah kita balik pada tu ya. Iya. Terin doa, mudah-mudahan dosana ambo yang menonton, ya pada tu dosana kita pada tu ya. Yang menonton maupun yang memberikan komen, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Apresiasi yang sangat gadang sekali apabila dosana ambo sudah menonton sabalun meninggalkan Suara Minang TV, di like, di subscribe, kemudian dibagikan. Ya. Itu pada saya. Subhanallah. Pemirsa, nampaknya waktu jualah yang membatai kita. Sebelum kita berpisah, ba'a bamulo, ba'a itu pula berakhir. Seperti biasa, amba akan tutup dengan bapak sambahan jo Bapak Datuk Panji Alam. Izin nombor pemirsa. Maaf pada tua. Yo, saya Pak Labis itu. Sungguh pun pada tua surang nombor sambahan asrapai ganoknya lah jang pun ini mama alim ulama cedak pandai sudah bedang dalam negari. Budokan dong limpa pe rumah negarang sumara alam Minangkabau undang-undang ke Madinah payang panji kasargo. Generasi muda parik pagar dalam negari elok tepian dek dan muda elok kampuang dek nantu elok negari dek penghulu elok masjid dek tuangku elok rumah dek bundokan duang. Salembak daripada tun pada tua rasanya jenis kedatangan dari ambo terhadap daripada tua kini ko ibarat bajaran lah sampai ke wateh ko ibarat baraya lah sampai ke pulau nan ini lah sampai nan dia amal lah pacah dia minta izin jo kampung kepada tua ko rasa-rasanya lah kira lah buliah ko acara kita tutup pada tua segitu sambak pada tua lah sampai dek Pak Labis Sultan kok nan sepanjang kira pada pernikahan Pak Labis Sultan ialah kata sabananyo nan ta serak ke tengah-tengah nan ta tabuah ke muka rapi nan ta limpah tiba di sayo sambui je buko jania sayo terima je hati suci sayo junjung bagi makuto sayo tanai bagi gemalo tapi semantang pun baik itu bak pituah Pak Sultan Suyo dek jauh berjalan lah Rasulullah sampai dan diujui lah Rasulullah sampai nanti kawah Rasul selamat artinya bana sekali merangkau dayung 2-3 pulau terlampau sekali buka puro sampai 5 tang tabaye dan satantang di hari nan kini. Iya betul. Artinya kita lah masuk ke episode kedua membahas tentang penghulu. Iya. Dan saya kira di malam kini kita khususkan untuk tentang prosesi batagak penghulu itu sendiri. Iya. Baik itu yang menjadi adat nan diadatkan di dalam Minangkabau ataupun adat nan teradat di tiap-tiap negari. Iya. Dan juga di dalam sama kita telah membahas bagaimana fungsi bundokan duang di dalam penentuan untuk batagak penghulu. Ya. Jadi bundokan duang tadi seperti yang mau jelaskan dalam batagak penghulu ada 2 fungsinya yang harus tegas. Pertama yaitu bundokan duang sebagai ambun puruk pegangan kunci. Ya. Beliau lah yang menentukan siapa bijo nak jadi limbago. Ya. Dan kedua fungsi bundokan duang tadi yang berhubungan dengan aluang bunian di bilik dalam. Sebab disitulah nanti pakaian kebesaran pusako seorang penghulu itu yang diletakkan di bilik dalam diberikan oleh bundokan duang, termasuk dengan susunan acara bagaimana batagak penghulu dan menentukan jenis-jenis makanan, jumlah jamba dan lain sebagainya. Iya betul. Nah, lebar daripada itu Pak Sultan, kok ado juonan dari ambo, kok hilang sabari, kok hilang setitik, kok tinggal sabari. Ya. Artinya bana kok basuo lebih aja kurang bertamu tinggi juranda sesuatu kok tak terletak pada tampeknya sebab manusia itu sifat galan dan bana itu hanya datang dari Allah. Ya. Jadi ambo secara pribadi
Mohon maaf kepada nenek mama je benar kanong ambo yang ada di Batam ataupun yang ada di mana saja. Ya. Ada dalam penyampaian yang tadi kok tak sesuai adat di limbagonyo, kok tak sampai barih jabal labihnya, ampun jadilah mau minta. Itu saja maaf Pak Labih Sultan. Iya. Kok lah sampai itu sekiranya bisa kita tutup. Iya. Maaf pada Tua. Yo saya Pak. Sepanjang pernyataan pada Tua nangkat tengah tadi larajak suruh tengah lelok rupo dilihat artinya mana kata nambada nak sampaikan. Iya. Kok tarikhnya lebih adik berindang, kok janiannya lebih adik berbasuah. Iya. Ibarat bulan sampai balik, tidak seketik je masyarakat. Betul. Kata nambada nak sampaikan. Iya, betul. Di balik daripada nantun sepanjang cucu apa-apa daripada Tua tadi dari awal sampai akhir. Menyimak ambo dan pilihan ujung ambo ambil. Rasanya pada Tua agak tergamang dan tergampar rasanya. Ibarat kata kecil pada Tua tadi, kok manusia tu bersifat khilaf. Iya. Allah bersifat kadin. Iya. Itu ambo rasul dalam adat lingkar pusako tu pada Tua. Oh, lah. Sebalik daripada Wanantun, tak je lain pada Tua sesama berkaidahan kita. Iya, sama-sama Pada Pak sana kita minta maaf kita. Iya. Kira gitulah pada Tua. Iya, Kita nanti Pak Ustaz. bersama kita pada Tua. Iya, Pak Ustaz. Berkat kita balik pada Tua. Pemirsa, sajam sudah kita basuh dalam hari dalam acara Baradai episode Batagak Pangulu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi pegangan bagi kita bersama, terutama anak kemenakan kami, baik yang ada di ranah maupun di perantauan. Tak ada panjang lagi doh pada Tua di sana ambo. Ambo nampai ke Balerong di sinan pidato ambo simak. Ku aduh kata kami nanti dorong, tolong agia maaf di dun sana. Itu pada Tua. Iya, sama. Demikian saja pemirsa, satu dun sana ambo, di masa saja berado. InsyaAllah besok kita balik di Sunan ke muka pada Tua. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.